Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiratul wa talibat al-aizza rahmakumullah, para siswa, para murid, para peserta didik kelas 11 MA Manhajul Huda, yang semoga semuanya diberikan rahmat, berkah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat walafiat, dalam kondisi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, disuksesan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dari segala penyakit, dari segala cobaan, dari segala bentuk hal yang kita tidak inginkan, yang menjadikan ruginya kita di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Kemarin sudah kita jelaskan sekilas tentang surat Al-Kahfi, maksud dari lafal Al-Kahfi, kemudian apa? Penjelasan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi niki diturunkan di Makkah. Artinya sebelum Rasulullah hijrah, kecuali ayat wasir nafsaka ilahirihi. Ayat 27 ya. Berapa itu ya? Jumlah ayatnya 110. Wakilah 105 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillah kabeh puji. Artinya nyipati kelawan nyipati kelawan perkara kang bagus. Alhamdulillah kabeh puji. Lillahi ku tetep Gusti Allah. Lillahi ku tetep Gusti Allah. Artinya segala puji bagi Allah. Semua kebaikan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul kullun min indillah, katakan bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzala kang usnurunaken sapa Allah. Alladzi anzala kang usnurunaken sapa Allah. Alladzi anzala kang usnurunaken sapa Allah. Nurunna ala 'abdihi, ing atase kaulane Allah. Alladzi panjang le maca, maca ismun fasil, 2,5 alif menurut Imam Asim ala riwayat Hafsin, seperti qiraah kita. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ala 'abdihi ing atase kaulane Allah iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitab ing kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, itu kitab, menurunkan kitab kepada hambanya. Al-kitab yang kitab maksud adalah Al-Quran, Al-Quranil Karim. Al-Quranil Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surat. Ayatnya hilaf para ulama. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan yang lain. Walam yaj'al, lan orang ndadekaken sapa Allah. Walam yaj'al, lan orang ndadekaken sapa Allah. Lahu maring kitab, tegese ing dalam kitab. Lahu maring kitab. Lahu maring kitab iwajan ing bingkong. Bingkong itu artinya perbedaan, saling pertentangan. Itu dalam Al-Qur'an tidak ada. Iwajan ing walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida.
Ini boleh dibaca wakaf. Bacanya walam yaj'al lahu 'iwaja. Titik. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Dan boleh dibaca saktah. Artinya ketika kita niat wakaf memang berhenti. Kalau kita niat wasal maka bacanya adalah saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Berhenti sekitar 1 alif, 2 harokat dan tidak bernafas. Sakta dalam Al-Quran yang ada 4 tempat ya. Wa qila man raqu kalla bal aran. Kemudian mim marqadina man ba'atsana mim marqadina hadza maw'dur rahman. Dan yang ini yang keempat ini apa? Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Jadi kalau kita niat wasal maka dalam Al-Quran ada 4 saktah, atau bahkan ada ulama yang bilang 5 ya, tapi qiraah lain mungkin ya. Jadi ada yang mengatakan wala hatta sdirri'a wa abuna syaikhun kabir. Itu ada yang mengatakan itu saktah, tetapi kebanyakan tidak. Saktah itu bila mana kita niat wasal. Kalau kita niat wakaf tidak ada saktah dalam Al-Quran itu. Begitu. Jadi dibaca man ba'atsana mim marqadina. Sudah wakaf selesai, tidak ada masalah. Jadi saktah itu bila mana kita niat wasal. Tapi kalau kita niat wakaf tidak ada saktah, ya, tidak ada saktah. Iwajan bengkong, artinya bengkong itu perbedaan atau tanakut, pertentangan. Tidak ada bengkong dalam Al-Quran, sama sekali tidak ada. Tidak ada tanakut. Artinya tidak ada pertentangan. Sebab apa? Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kan Al-Qur'an itu dari selain Allah maka akan dijumpai di sana itu ikhtilafan katsiran, perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan, kontradiksi-kontradiksi ya banyak. Di sini di dalam Al-Qur'an tidak ada iwajan, tidak ada kebengkokan, yang dimaksud adalah kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalamnya. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Qayyiman hale ingkang jejeg, walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada bengkongnya. Hal lagi qayyiman hale ingkang jejeg Quran. Qayyiman hale ingkang jejeg. Mengapa tidak boleh dibaca wasal sama sekali tanpa saktah? Karena kalau dibaca terus, misalnya dibaca iwajan qayyiman, itu akan ada kesalahpahaman makna, akan terjadi prasangka bahwa lafal qayyiman itu adalah sifat dari iwajan, dan itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah lafal qayyiman itu hal yang kedua dari Al-Quran, bukan sifat dari iwajan. Sehingga cara menghindari salah paham itu wakafkan, selesai kalau wakaf, atau dibaca saktah, diputus 1 alif atau 2 harokat, namanya saktah tanpa bernafas. Qayyiman hale ingkang jejeg. Al-Quran jejeg, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, diteliti sekalipun seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang bilang begini begitu, karena mungkin tidak paham dia, tidak memahami Al-Quran. Mungkin kadang-kadang suatu ketika ada orang orientalis, ada orang agama lain yang mengkanter dan menghina Al-Quran dengan macam-macam, itu karena mereka tidak paham. Ya. Kalau mereka mau tabayun kepada ulama akan jelas, bahkan mereka akan masuk Islam, memahami Al-Quran secara benar. Liyundhira ba'san syadida, supaya meden-medeni apa kitab. Liyundhira supaya meden-medeni apa kitab, atau supaya meden-medeni sapa Kanjeng Nabi. Jadi kitab diturunkan ini alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'ajan qayyiman liyundhira, supaya meden-medeni apa kitab, utawa meden-medeni sapa Gusti Allah kelawan kitab. Ki mbalike nang Gusti Allah iso. Mbalike teng mriki yukhawwifu al-kitab al-kafirin. Jadi menurut tafsiran Imam Suyuti, liyundhira ini kembalinya kepada Alkitab. Mestinya bisa kepada kitab. Dan tentu saja kepada Allah juga bisa. Kepada Kanjeng Nabi juga bisa.
Tetapi Wasyuti memilih al-yundhira ini kembalinya kepada Alkitab. Ba'san ing siksa. Andikan kita maknane liundhira supaya meden-medeni sapa Allah kelawanmu kitab. Ba'san ing siksa syadidan kang pedih, kang banget larane. Syadidan kang banget larane milladunhu saking ngersane Allah. Milladunhu saking ngersane Allah, hune bali nang Gusti Allah. Wa yubasyira lan awe bebungah sapa apa kitab kena. Sapa Allah kena, sapa abdihi kena. Jadi kembalikan kepada kitab secara majas boleh, dikembalikan kepada Allah secara hakiki boleh. Dikembalikan kepada abdihi kaulane Allah juga boleh. Usah meden-medeni kawe dan memberikan juga Rasulullah. Wa yubasyira lan meden-medeni apa kitab kena, meden-medeni sapa Allah kena, meden-medeni sapa Rasulullah kena. Al mukminina apa mau meden-medeni aweh bebungah. Wa yubasyira lan aweh bebungah sapa apa kitab atau sapa Allah atau sapa Rasulullah, salah satu itu. Karena ini ada indikasi rujuknya 3. Alhamdulillah lafal Allah di situ. Alladzi anzala ala abdihi kaulane Allah alkitab yang kitab. Sing diundira siapa? Supaya Allah bisa, Alkitab bisa, Rasulullah abdi juga bisa. Wa yubasyira lan awe bebungah sapa Allah atau sapa kitab atau sapa Rasulullah al mukminina ing pira-pira mukmin. Maknane salah satu dari dua itu, tidak semuanya karena di sini mufrad. Tapi insyaallah sah semuanya. Al mukminina ing pira-pira wong mukmin aweh bebungah kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihati. Alladzina rupana akeh ya'maluna kang padha ngamal sapa ladina. Alladzina rupana akeh ya'maluna kang padha ngamal sapa ladina. Ya'maluna kang padha ngamal sapa ladina. As-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. As-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Sing do ngamal saleh. Anna lahum ya'maluna kang padha ngamal sapa wa yubashshirul alladzina. Dadi wa yubashshirul mu'minina alladzina rubana ka ya'maluna kang padha ngamal sapa ladina as-solihati yang pira-pira ngamal saleh. Diberi bebungah annalahum ing sedune iku tetep kudu ladina. Annalahum ing sedune iku tetep ladina ajron apa ganjaran. Ajron apa ganjaran hasanan kang bagus. Ya pahala akhirat terutama. Ya. Atau bahkan kadang-kadang juga pahala dunia. Dunia dan akhirat. Dunia berupa ketenangan, ma'rifatullah, ya, rezeki yang tidak tampak ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah, istiqomah seterusnya. Ini ajaran juga. Pahala kebahagiaan dunia, apalagi pahala kebahagiaan akhirat. Muttaqiina fihi abada. Muttaqiina fihi abada. Muttaqiina halehe wong kang padha enak-enakan kabeh. Tegese padha apa jenenge? Muttaqiina hale padha liyangan, linggih liyangan itu. Linggih apa? Linggih santai. Ale padha linggih napa? Liyangan, linggih sendenan ya, padha sendenan kabeh, linggih senden kabeh. Hale padha linggih senden kabeh fiyen dalam ajron. Hale padha linggih senden kabeh. Linggih senden itu lambang dari orang yang menikmati nikmati Allah. Ya. Linggih apa linggih? Linggih senden. Fihi yang dalam ajran hasan abadan yang dalam selawase. Di mana selamanya endless bliss, kebahagiaan yang tanpa akhir, kebahagiaan yang abadi itu di surganya Allah Subhanahu wa taala, in the paradise, di surganya Allah. Itu endless bliss in the paradise. Ya, kebahagiaan yang abadi di surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beramal seumur hidup, pahalanya selamanya. Karena dia saat hidup itu berniat untuk menjadi orang mukmin selamanya. Niat menjadi mukmin selama-lamanya itulah yang insyaallah menjadi penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala untuk selama-lamanya juga. Seperti juga orang kafir. Kafir hanya hidup di dunia dan tidak lama, tetapi siksanya bisa selama-lamanya karena dia
Di dunia pun niatnya menjadi kafir untuk selamanya. Niat menjadi kafir itu yang paling besar dosanya dibanding kafir itu sendiri gitu. Mulanya niatul mu'min khairan min amalihi. Ya, jadi niatul mu'min khairan min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau amal itu ketika dia sudah mati selesai. Kalau niat itu niat untuk selamanya, itu kan Allah akan beri pahala untuk selamanya. Maka kita berusaha untuk niat terus, niat baik, niat baik, niat baik. Semoga Allah memudahkan apa yang telah kita niati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yandira alladziina qalu ittakhadallahu walada. Wa yandira lan meden-medeni. Ya, wa yandira lan meden-medeni apa kitab apa sapa Allah. Wa yandira lan meden-medeni sapa Allah apa kitab kena, apa Rasulullah kena. Alladzina wong akeh. Alladzina wong akeh kafir sing kafir-kafir. Alladzina wong akeh qalu ittakhadallahu walada. Qalu kang padha ngucap alladzina wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina. Ittakhadallahu walada yang lafal ittakhadallahu walada. Ittakhadha qalu ngucap sapa sapa ladina kok ittakhadha nggawe Allah sapa Allah. Ittakhadha nggawe sapa Allah waladan ing anak. Dadi Gusti Allah diarani duwe anak. Ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa Nabi Uzair itu anak Gusti Allah, Nabi Isa dianggap anak Gusti Allah. Ya, jadi anak Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu anak Tuhan sak terusé. Atau Tuhan sing mendo rupa manusia, macam-macam itu ya. Itu paham yang sesat itu, sesate wong Nasrani. Ya, sesate Nasoro itu. Ya tidak karena bodohnya itu. Karena bodohnya. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ya, sebagian umat Islam juga ada yang murtad ya dari Islam ya, dari bertauhid murtad ya. Jadi memang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bodohnya juga. Ma'asya Allah bi'adzama min jahlin. Jadi Allah tidak didurhakai dengan apa dosa yang lebih besar daripada bodoh. Dan orang yang paling bodoh itu ya syirik. Innallaha la yusyrika wa yusyrika bihi wa ma duna dzalika liman yasha. Kufur yang paling jelek adalah kufur murtad. Kufur keluar dari Islam itu yang paling jelek. Kufur murtad ya karena bodohnya. Karena tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menyimpulkan yang salah. Ya, dia tidak tahu bahwa Nabi Isa itu dakwah hanya 3 tahun. Kalau 3 tahun kok dianggap anak Tuhan itu ya tidak pantas juga. Nabi Isa tentu saja laki-laki berjenis kelamin. Anak Tuhan berjenis kelamin itu mesti ya aneh juga. Jadi begitu. Jadi enggak real, enggak masuk akal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetap anak manusia dia bukan anak Tuhan. Karena dia terlahir dari manusia, dari Maryam juga manusia. Maryam juga anaknya manusia. Ya, mosok napa Tuhan kira-kira Maryam Nabi Isa wajib hormat kepada ibunya tidak? Kalau dia wajib hormat, masa Tuhan hormat kepada emboknya gitu. Itu dia kepada kakeknya dan seterusnya. Ini aneh banget, aneh dan ajaib karena kebodohannya. Maka ini dalam ayat lain Allah sindir laqad ji'tum syai'an idda. Ya, jadi dengan menganggap bahwa Allah punya anak ini merupakan pembohongan yang dahsyat ya. Pembohongan yang keterlaluan. Ittakhadha alladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilm. Ma lahum ora ana iku tetep keduwe mau ladina. Malahum marana iku tetep keduwe ladina bihi kelawan iki ucapan. Gusti Allah dianggap duwe anak bihi kelawan iki ucapan ittakhadallahu walada, ucapan seperti itu. Min ilmin utawi ilmu. Min ilmin utawi ilmu. Gak duwe ilmu ngono kuwi. Ngawur dia. Min ilmin utawi ilmu, doktrin atau dogma mereka. Wala li abaihim. Jadi mereka ndak punya ilmu. Wala li abaihim lan ora keduwe pira-pira bapake ladina walali abim nara kedai pira-pira paane ladina. Kakek nenek moyang mereka juga tidak punya ilmu kalau kayak gitu. Menganggap bahwa Allah punya. Al-Quran bilang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud Tuhan anak-anak itu kan aneh. Aneh dan ajaib. Ini bab tauhid. Yang paling parah itu masuk itu. Menganggap bahwa Allah punya anak seterusnya.
Tunggalnya juga yang paling parah, jadi menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Ya, itu kacau lagi. Min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kaburat gede. Apa kalimat? Kaburat gede apa kalimat? Gede apa kalimat? Gede pun di kalimat pun di kalimat yang menganggap Allah punya anak. Yang bilang mereka ittakhadallahu walada. Kalimatan apane kalimate? Kalimatan apane kalimate? Takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Takhruju kang metu kalimatan apane kalimate? Takhruju kang metu apa kalimat? Min afwahim takhruju kang metu apa kalimat min afwahim saking pira-pira cangkeme mauladina yang keluar dari mulut mereka, mulut para pendetanya, para orang-orang yang diletakkan di atasan mereka, bahkan sampai yang bawah-bawah kan. Ya, ini kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi itu dosa besar, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dianggap punya putra itu menghina Allah. Ya, itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Iyaquluna orang ucap sapa ladina. Iyaquluna orang ucap sapa ladina dengan ucapan-ucapan menganggap bahwa Allah punya putra dadak benek tadi itu. Illa kadziban kejaba ing goroh. Illa kadziban kejaba ing goroh. Iyaquluna illa kadziba. Jadi ucapan-ucapannya adalah ucapan bohong, ucapan dusta, ngapusi. Iyaquluna illa kadziba. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihin illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka mongko menawa sira Muhammad. Fala'allaka ora usah mbok susahi Muhammad. Mereka ndak iman barno garno ya, gak usah mbok susahi. Karena innal huda hudallah. Petunjuk itu milik Gusti Allah. Kau tidak didengarkan, biarin mereka. Sudahlah itu Allah kehendaki begitu. Kalau toh mereka mendengarkan, memang itu kehendak Allah. Kalau tidak juga kehendak Allah. Fala'allaka mongko menawa sira bahi'un nafsaka ala atharihim. Bahi'un iku engkang ngrusakaken nafsake awak dhewe ira. Jadi kalau kau pikir kau akan lelah, kau akan kesel, bahkan kau akan merusak tubuhmu sendiri. Ya bila kau jadi apa-apa itu nek gak keturutan ora usah mekekelen gitu. Mekekelen jadi mengganggu kesehatan. Ngerusak nang awak dhewe. Ana mau mikir sedih. Nafsake awak dhewe ala atharim ing atase pira-pira labete ladina. Itu sing dalam ba'dane ladina. Ala atharim ing atase pira-pira labete ladina. Ala atharim ing atase pira-pira labete ladina itu sing dalam ba'dane ladina. Ba'dane ladina kowe sedih apa jenenge mikir kok gak gelem iman ya, gak gelem iman. Sing nganggep nek Gusti Allah punya anak sak teruse moko nang ngandel Al-Qur'an gak gelem. Bahkan apa moyoki Qur'an, ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, ngelek-ngelek Qur'an gaweane Muhammad sak macem-macem. Ya, bisa dibuktikan secara nyata. Al-Qur'an itu mukjizat sepanjang zaman. Satu, mudah untuk dihafal jelas. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dua, Allah jaga itu, lafalnya, syariatnya semuanya Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sungguh aku yang menurunkan az-dzikra Al-Qur'an yang menjadi peringat. Yang menjadikan apa zikru, menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa taala wa inna lahu lahafidun dan saya yang menjaga kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hafal Al-Qur'an, tapi tidak ada orang hafal Injil. Tidak ada orang hafal Taurat, tidak ada orang hafal kitab Tripitaka Wida dan kitab-kitab yang lain, bahkan D45 saja tidak ada yang hafal gitu. Ini Al-Qur'an, 30 juz banyak yang hafal. Ada yang hafal bersama maknanya, bersama tafsirnya, bersama fikihnya semuanya. Ada yang sekedar hafal-hafalnya. Ada bahkan yang hafal sampai 7 qiraah secara keseluruhan. Ya, ada yang hafal banget apale. Halaman berapa, ayat berapa, di halaman berapa, baris berapa hafal. Ya, bahkan ada yang meneliti berapa kali lafal-lafal dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin Al-Qur'an diciptakan oleh Muhammad sendiri. Sebuah contoh, lafal jannatun yang artinya surga. Di dalam Al-Qur'an ini komposisinya pas dengan narun yang artinya neraka. Itu tidak mungkin kebetulan. Lafal jannatun dalam Al-Qur'an ditulis 77 kali. Lafal narun yang artinya seimbang dan ada surga dan neraka
Dalam Al-Quran lafal narun ditulis juga 77 kali. Lafal rajulun dalam Al-Quran ditulis sama dengan lafal mar'atun. Rajulun dalam Al-Quran ditulis 23 kali. Lafal mar'atun juga ditulis 23 kali. Ini tidak mungkin karena kebetulan, tetapi karena memang desain Allah, ya, qada Allah yang memang seperti itu. Nah, itu begitu. Jadi sebuah contoh, Nabi Isa dengan Nabi Adam itu dalam Al-Quran disebut dengan jumlah yang sama. Nabi Adam 25 kali, Nabi Isa juga 25 kali. Karena Allah firmankan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Lafal Allah dalam Al-Quran disebut 19 kali 142. Artinya angka 19 alaihi tis'ata asyar itu 2698 kali. Lafal Muhammad dalam Al-Quran disebut 4 kali. Zahabun 8 kali. Ya, lafal salat dalam Al-Quran bersama tasrifnya disebut sejumlah asmaul husna. Karena salat itu artinya doa. Wallahi asmaul husna fad'uhu biha wa alladziina hadana bi asma'i 99 kali. Lafal fardun dalam Al-Quran disebut 17 kali karena salat fardhu 17 rakaat. Lafal waqimus shalah dalam Al-Quran disebut 17 kali karena perintah salat yang jumlahnya 17 rakaat. Lafal sujud dalam Al-Quran yang untuk manusia, untuk jin dan malaikat ditulis 34 kali. Sejumlah dalam sujud 34 yaitu sama dengan sujud dalam 17 rakaat. Ada 35 kali tapi yang satu bukan untuk manusia tapi untuk tumbuh-tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan." Itu dilihat dalam surat Ar-Rahman. Nah, kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an mukjizat, ya kita akan buktikan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak paham kemudian mengkritisi Al-Qur'an karena dia tidak paham Al-Qur'an, karena hidayah Allah belum nempel pada dia, atau bahkan sebagian kaum muslimin ada yang murtad, itu karena dia tidak paham Al-Qur'an, lalu menjelek-jelekan Al-Qur'an dengan hawa nafsu mereka. Ya, itu biasanya karena kebodohannya dan memang Allah tidak tolong mereka sehingga mereka tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang-kadang ada mu'allaf yang seharusnya masih ngaji, belum saatnya untuk menjadi ustadz, belum saatnya untuk menjadi penceramah, menjadi dai, tiba-tiba menjadi dai. Ini justru kadang-kadang merepotkan di dalam Islam, ngeruwet-ngeruweti Islam. Jadi begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tiba-tiba dia dengan dendamnya dengan agama lamanya akhirnya malah justru menjadikan panas, ya, suasana, menjadikan permusuhan yang jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna illa kadziba fala 'alaka bahan nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Illam yu'minu lamun ora iman sapa, illam yu'minu lamun ora iman sapa ladina bihadzal hadits kelawan iki cerita itu Al-Qur'an. Bihadzal hadits illam yu'minu lamun ora iman sapa ladina. Bihadzal hadits illam yu'minu lamun ora iman sapa ladina. Bihadzal hadits kelawan iki cerita dikese Al-Qur'an. Al-Qur'an kan banyak kisah-kisah sehingga disebut hadzal hadits. Ini pengendikan, cerita. 2/3 isinya adalah sejarah Al-Qur'an. Yang lainnya isinya fikih, yang lainnya isinya akhlak, tapi semuanya penuh dengan ajaran yang baik, ajaran yang sempurna, ajaran yang digariskan oleh Allah dan harus diteliti oleh para ulama. Para banyak dari ayat Al-Qur'an yang bersifat global, general dan bisa ditafsir. Tapi Allah firmankan kata Al-Qur'an itu tibyan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Syifa, ya, hati obat zahiran wa batinan, rahmat, kasih sayang dan sebagainya. Asafan karena sedih, asafan karena sedih, uang pun sedih, itu mengganggu kesehatan. Jadi bahwa nafsu ala atarim ilam yubinin bihadzal hadits asafa, karena sedihmu kau jadi terganggu. Jadi dimanapun ada orang sedih itu terganggu kesehatannya. Bahkan Rasulullah diingatkan oleh Allah, jangan terlalu sedih memikirkan mereka kalau mereka tidak iman. Ya, kalau sedih nanti menjadikan kau terganggu secara fisik, kau terganggu, ya, jadi ngerusak nang awak. Jadi sedih itu ngerusak nang awak. Wong terganggu kesehatannya karena terlalu sedih. Mengapa sedih? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak bisa sabar terhadap cobaan Allah dan tidak bisa
menerima takdir. Ketika orang tidak bisa menerima takdir, itu yang banyak ya dia lelah secara fisik, lelah secara otak. Jadi artinya mengapa dia lelah? Karena dia tidak terima dengan qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwa itu kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Segala sesuatu di hadapan Allah itu ada ukurannya, ada takdirnya. Dalam firman Allah dikatakan dzalika taqdirul azizil alim. Itu adalah takdir Allah yang Maha Menang lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna satuna ingsun. Ingatlah bahwa semua yang ada di atas bumi Allah ini sebenarnya indah. Yang warna hijau, yang warna apa saja indah. Yang warna hitam, yang warna semuanya indah. Ketika bermacam-macam warna jadi indah dunia ini. Inna satuna ingsun. Inna satuna ingsun. Ja'alna iku dadi akan ingsun ma ing suwi-suwi alal ardi. Inna satuna ingsun ja'alna iku dadi akan ingsun inna ja'alna ma al ardi ma ing suwi-suwi al ardi kan tetep ing atase bumi. Al ardi kan tetep ing atase bumi. Kono mendhet dhewe kono kata HPS kono. Al ardi kan tetep ing atase bumi. Inna ja'alna ma al ardi ma ing suwi-suwi al ardi kan tetep ing atase bumi. Ada hewan-hewan, ada tumbuhan, ada pohon-pohon ya, ada sungai, ada gunung, semuanya indah ini jadinya. Zinatan ing perhiasan. Zinatan ing perhiasan. Ing perhiasan. Laha kedue ardi. Laha kedue ardi. Ya, sungguh aku telah jadikan apa yang ada di atas bumi ini seluruhnya sebagai hiasan. Semakin berbanyak macam maka semakin banyak perhiasan. Dan hiasan itu ya manusia ya senang. Apa yang ada di dinikmati ini zinatallah. Lina belum, tetapi awas bahwa semuanya itu agar kita dicoba oleh Allah. Kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Percobaan, benarkah kita termasuk orang yang ingat Allah atau lupa? Lina belua supaya nguji ingsun. Lina belua supaya nguji ingsun. Lina belua supaya nguji ingsun. Supaya nyoba ingsun hum ing para manusa. Makhluk bumi. Hum ing manusa. Ayyuhum utawi endine manusa. Utawi endine makhluk bumi, endine manusa. Ayyuhum utawi endine manusa. Ahsanu iku luwih bagus. Ahsanu iku luwih bagus amalan apane amale. Amalan apane amale agar Allah menguji mereka mana yang lebih baik, yang paling baik di antara mereka. Itu cobaan Allah. Ya, harta benda semuanya cobaan Allah. Mana yang lebih baik? Mana yang bisa ingat Allah? Mana yang tidak lupa Allah Subhanahu wa taala? Mana yang bisa tafakur dengan baik? Mana yang bisa menerima dengan baik? Mana yang bisa menilai dengan baik? Ini dia pakai dalil satu dalil naqli, dalil as-sama' Al-Qur'an dan sebagainya. Yang kedua dalil aqli, memakai akal, membaca ayat qauliyah, ya sabda Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Rasulullah, serta sabda para ulama. Tapi ada naqilu, dia memakai akal, dia mengamati alam raya, dia bisa menemukan kebenaran di dalam raya ini, menunjukkan betapa hebatnya Sang Pencipta yang mendesain semuanya sebegitu indah, sebegitu rapi, sebegitu teratur. Semuanya teratur semua, pohon-pohonan, hewan-hewan semuanya teratur atas izin Allah. Ya, hewan-hewan diatur oleh Allah, tumbuhan semuanya diatur oleh Allah. Kesesuaian antara batang, pohon, buah, bunga semuanya disusun oleh Allah. Soal antara hewan-hewan bersama makanannya, kulitnya, bentuk tubuhnya. Udah tahu. Alina baluhum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa. Wa inna lan setuna ingsun. Wa inna lan setuna ingsun. La ja'iluna iku yektine ndadekaken ingsun. Wa inna lan setuna ingsun la ja'iluna iku yektine ndadekaken ingsun. Ma ing suwi-wiji.
ma ing suci-suci alaiha tetep ing atase bumi. Ya. Alaiha kang tetep ing atase ardi sa'idan juruza. Sa'idan ing tanah. Sa'idan ing tanah. Jadi tanah yang apa? Yang yang tinggi. Yang tinggi. Sa'idan ing tanah kang dhuwur. Juruzan kang tandus. Jurusan kang tandus, kang kering, kang tandus. Ada juga ya tanah yang tinggi tandus lagi. Kayak gunung-gunung di Timur Tengah ini tinggi dan tandus. Tidak ada air hujan, tidak ada air, tidak tumbuh-tumbuhan. Ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi di balik itu semuanya pasti ada rahasia Allah. Di antaranya adalah barang tambang. Mulai tambang emasnya, tambang peraknya, tambang minyaknya, tambang batunya, batu baranya ya. Jadi bisa diolah jadi semen, jadi keramik, jadi semuanya. Dan sekarang cenderung seperti itu sekarang. Diberdayakan di tanah Arab. Ya mulai bebatuannya, minyak buminya, emas di dalamnya itu banyak sekali tambang-tambang yang berguna bermanfaat kepada manusia. Dan sebagian daerah sudah bisa diberdayakan itu dengan air tawar buatan, sulingan dari air laut digunakan untuk pengairan, untuk menanam pohon-pohon karena cahaya matahari cukup sehingga kalau tumbuh akan jauh lebih subur daripada daerah tropis dengan diolah tangan manusia, dengan diolah karena Allah sebetulnya sudah sediakan semuanya lahan yang luas, cuman kita yang belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Maka Rasulullah ngajak kita agar kita ini selalu menanam, agar kita ini selalu menjaga lingkungan. Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini sebagai khalifah. Kita pun anak cucu Adam sebetulnya adalah pengelola bumi Allah Subhanahu wa taala, agar lebih berguna, lebih bermanfaat, bertahan lama dan menjadi maslahat dan akhirnya menjadi kebahagiaan hidup minad dunya ilal akhirah. Itu yang jadi harapan setiap orang. Ya, kira-kira cukup sekian. Semoga berguna, semoga bermanfaat, semuanya dilindungi oleh Allah SWT dalam badan sehat walafiat, ilmunya berkah, ilmunya manfaat, rizkinya lancar, ya, sehat. Semoga kita berdoa kepada Allah semuanya agar kasus cobaan Allah yang berupa corona di seluruh dunia ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar secara normal, bekerja secara normal, beraktivitas secara normal, semuanya normal, tidak dilingkupi rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan kegalauan insyaallah. Sekian, mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.